Bahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan sesuatu yang paling beliau cintai. Nabi Ismail alaihissalam adalah tambatan hati. Begitu sayangnya, begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam. Apakah ketika kita diperintahkan oleh Allah, wahai manusia, seringkali yang diucapkan kita adalah berikanlah infak terbaik. Tetapi apakah kita pernah memberikan infak yang terbaik dalam pengertian yang terbanyak? Tentu kalimat terbaik ini bisa dimaknai sebagai kalimat terbanyak. Apakah kita ketika diperintahkan untuk berkorban, ketika diperintahkan bersedekah oleh Allah SWT, akan muncul pertanyaan atau kita selebihnya pasrah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin, jamaah sholat Idul Adha yang dihormati, yang dirahmati oleh Allah. Pertama, tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menjalankan sholat Idul Adha secara berjamaah. Seringkali manusia selalu mengucapkan syukur alhamdulillah, tetapi terkadang ucapan alhamdulillahirabbil alamin ini hanya sebuah formalitas. Seringkali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tetapi tanpa sebab. Seringkali orang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sebabnya apa? Hanya mengikuti sesuatu yang memang jamak dikatakan. Padahal sesungguhnya kalimat alhamdulillahirabbil alamin ini adalah bermakna tauhid, bermakna puji syukur kepada Allah SWT terhadap apa yang telah diberikan kepada kita semua. Kita orang Indonesia seringkali tidak menyadari bahwa kita hidup di kepingan taman surga. Kalau kita sama-sama pernah belajar, kita pernah sama-sama membaca tentang tafsir surga, betapa kita memahami bahwa surga disebutkan, diterjemahkan, ditafsirkan sebagai tempat yang penuh dengan buah-buahan, tempat yang di sana ada air mengalir, tempat yang di sana ada ketentraman. Mari kita ingat kita di Indonesia, kita di Bauntapan hidup dalam terminologi surga menurut Al-Quran ini. Betapa tidak, buah-buahan bermacam-macam ada, sungai yang mengalir juga ada,
dan kita hidup di alam yang begitu luar biasa nikmatnya, maka kalimat alhamdulillahirabbil alamin sangat wajar kalau kita ucapkan setiap saat, kita ucapkan setiap hari sebagai tanda kita bersyukur mendapatkan nikmat Allah yang luar biasa. Bagi kita yang pernah ke Masjidil Haram, bagi kita yang pernah ke negara-negara lain, betapa kita sangat bersyukur. Saudi Arabia begitu panas, jamaah yang wukuf, jamaah yang sholat Idul Adha di Mekah, semuanya dalam kondisi panas yang luar biasa, panas bertahun-tahun dan jarang hujan. Inilah salah satu bentuk dan perwujudan kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam bertahun-tahun kita dengar. Kalimat Nabi Ibrahim ketika beliau mengatakan kepada putranya, "Ya Ismail, aku diperintahkan untuk menyembelihmu oleh Allah." Kita semua tahu bahwa Ismail pun menjawab dengan, "Ya ayahku, laksanakan perintah Allah itu dengan penuh keikhlasan. Laksanakan perintah Allah itu dengan penuh ketakwaan." Satu hal yang harus kita manai dalam dialog ini. Yang pertama, bahwa ada pelajaran tauhid di dalam dialog tersebut. Kenapa saya menyebut ada pelajaran tauhid di dalam dialog tersebut? Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak tauhid, sebagai bapak nabi para nabi, yang kemudian menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah peletak agama yang hanif, agama yang penuh kepasrahan. Salah satu ciri tauhid adalah pasrah. Maka kemudian agama Islam seringkali dikenal sebagai agama kepasrahan. Pasrah kepada siapa? Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, tentu muncul pertanyaan dalam diri Nabi Ibrahim juga. Sekelas Nabi Ibrahim mungkin tidak ada keraguan sama sekali ketika diminta berkorban, ketika diminta menyembelih putranya yang paling dia cintai, putranya yang paling dia sayangi setelah bertahun-tahun menunggu putranya. Tetapi ini contoh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kita sebagai manusia yang beriman, mengaku manusia yang muslim, seringkali mau mengikuti semua perintah Allah? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan sesuatu yang paling beliau cintai. Nabi Ismail alaihissalam adalah tambatan hati. Begitu sayangnya, begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam. Apakah ketika kita diperintahkan oleh Allah, wahai manusia, seringkali yang diucapkan kita adalah berikanlah infak terbaik. Tetapi apakah kita pernah memberikan infak yang terbaik dalam pengertian yang terbanyak? Tentu kalimat terbaik ini bisa dimaknai sebagai kalimat terbanyak. Apakah kita ketika diperintahkan untuk berkorban, ketika diperintahkan bersedekah oleh Allah SWT, akan muncul pertanyaan, atau kita selebihnya pasrah, tanpa memikirkan apapun, tanpa menggunakan logika apapun? Inilah salah satu tanda kepasrahan, mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa timbul pertanyaan. Seringkali kita melakukan sesuatu ketika menetapkan dalam hati kita,
ketika melaksanakan perintah Allah, kita masih menggunakan nalar, kita masih menggunakan logika-logika manusia. Padahal kita semua memahami bahwa tauhid, kecintaan kepada Allah tidak memerlukan logika. Kita sering muncul akal-akal sendiri. Ya janganlah kita berikan semuanya. Janganlah kita berikan yang terbaik. Bukankah masih ada hari esok yang kita pikirkan? Inilah pelajaran pertama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa kita harus mempertanyakan ulang bagaimana bentuk tauhid kita. Allah akan menguji tauhid kita dengan banyak hal, dengan kemiskinan, dengan kekayaan, dengan ketakutan, dengan khauf dan segala macam hal yang membuat kita harus makin bertanya kepada Allah. Apakah kita benar-benar orang yang pasrah dengan ketentuan Allah sehingga tidak timbul rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was? Ini yang benar-benar harus kita camkan ketika kita memahami tauhid, ketika kita memahami ajaran-ajaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berikutnya ada dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah SWT. Kita mengetahui satu-satunya nabi yang bisa berdialog dengan Allah itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah beribadah, melaksanakan seluruh ajaranmu ya Allah. Aku sudah sholat ya Allah, aku sudah puasa, aku sudah zikir ya Allah. Bolehkah aku bertanya ya Allah, sesungguhnya ajaran atau amalan ibadah apa yang paling Engkau cintai ya Allah? Apakah sholatku ya Allah amalan yang paling Engkau cintai ya Allah, yang paling Engkau sukai ya Allah?" Allah menjawab, "Bukan sholatmu ya Musa alaihissalam." Lalu kenapa bukan sholatku ya Allah? Karena sholatmu hanya untuk dirimu, maka dirimu menahan dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu Nabi Musa bertanya, "Lalu apakah puasaku ya Allah ibadah yang paling Engkau sukai?" Allah menjawab, "Juga bukan puasamu ya Musa alaihissalam." Kenapa ya Allah? Karena puasa hanya untuk dirimu sendiri juga. Puasa adalah latihan menahan hawa nafsu yang hanya dirimu yang merasakan. Lalu apakah zikirku ya Allah? Apakah ketika aku mengucapkan berdoa dengan melantunkan asma-asmamu yang maha agung ya Allah? Allah menjawab, "Bukan juga itu ya Musa alaihissalam." Kenapa ya Allah? Bukankah di wirid ini aku mengagungkan asmamu? Bukankah aku bertakbir, aku bertahlil, aku bertahmid ya Allah? Allah menjawab, "Ya Musa alaihissalam, wirid dan zikirmu itu pun hanya untuk dirimu sendiri, hanya untuk ketenangan dirimu sendiri. Lalu ibadah apa ya Allah yang paling Engkau cintai, yang paling Engkau sukai ya Allah?" Allah mengatakan, "Musa, ketika kamu membahagiakan orang miskin, ketika kamu membersamai orang-orang yang susah, maka itu adalah amal ibadah yang paling aku sukai. Karena aku bersama orang-orang yang miskin, bersama orang-orang yang terzolimi." Artinya apa? Kita memahami bahwa ibadah kurban ketika menyembelih kambing, menyembelih sapi, berbagi kepada manusia yang lain,
berbagi kepada umat yang lain, maka itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita, sayangnya kita kepada orang-orang fuqara wal masakin, sayangnya kita kepada orang-orang yang terzalimi. Ada efek sosial, ada manfaat sosial dari sebuah nilai ibadah itu. Maka Idul Adha dengan menyembelih kurban, yang kedua adalah kita harus melakukan kepedulian sosial. Agama bukan lagi sekedar agama yang hanya kita nikmati dengan kebahagiaan, dengan kebaikan individu. Seringkali agama dipandang sebagai saya cukup dengan sholat saya cukup dengan puasa saya cukup dengan wirid saya. Tetapi ada tetangga yang tidak bisa makan, kita diam saja. Islam harus menjadi agama yang secara tauhid ada hubungan vertikal kita dengan Allah, tetapi juga ada hubungan horizontal kita dengan manusia, dengan umat yang lain. Karena sekali lagi Allah mengatakan, semakin sering kita bersama dengan orang-orang miskin, semakin kita membahagiakan orang-orang yang susah, maka sesungguhnya kita sudah menemukan jalan menuju Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu makna kurban, makna Idul Adha yang ketiga adalah secara letterleks, membunuh hewan adalah sama dengan dipahami membunuh segala ego, segala sifat-sifat kebinatangan kita. Mari kita baca, kita buka ulang tafsir-tafsir Quran kita. Manusia seringkali diidentikan dengan manusia yang sombong, manusia yang kikir, manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan ego. Seringkali kita mengatakan bahwa kita adalah sahabat, kita adalah teman, tetapi kita juga sering merasakan sahabat itu hanya ada di kala senang, teman hanya ada di kala kita sedang menikmati kenikmatan-kenikmatan. Tetapi di saat ada mara bahaya, di saat ada kesusahan, seorang teman seringkali tidak ada di samping kita. Karena apa? Karena lebih berpikir dirinya sendiri, lebih menyelamatkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya ketika kita sebagai manusia bisa membunuh ego kita, kita mengedepankan kebersamaan, kita tidak manusia sentris, tidak antroposentris, tidak menganggap bahwa kita ini adalah pusat dari segala kebenaran, maka ajaran tauhid, pelajaran yang didapat dari menyembelih kurban ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah. Kiranya saya tidak perlu berpanjang lebar. Setidaknya 3 hal penting tadi ketika bisa kita maknai, kita bisa baca bersama-sama, dan kita teruskan dalam amal kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan tingkat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah kita pahami, ayat Quran yang tertulis terus kita baca, tetapi ayat Quran dalam kehidupan, ayat-ayat kauniyah akan terus kita pelajari. Kita mendapatkan pelajaran tentang bagaimana bertauhid, tetapi pelaksanaan tauhid akan kita laksanakan dalam kehidupan senyatanya. Ketika kita bertemu dengan ayat-ayat Allah yang berbentuk manusia-manusia yang lain, ketika kita bertemu dengan ayat-ayat Allah kumpulan-kumpulan masyarakat,
ketika kita bertemu dengan ayat-ayat Allah kehidupan di dunia nyata ini. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT dengan harapan ketika kita berdoa, ketika memohon kepada Allah, maka kita semua mendapatkan rahmat dan pintu ampunan karunia dari Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala fil Qur'an, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min al ahya'i wal amwat. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu keselamatan dalam beragama, kesehatan raga, tambahan ilmu, keberkahan rizki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati, dan ampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, berikanlah keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat perhitungan amal. Ya Allah, bukakanlah kami pintu kebaikan, bukakanlah pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkanlah kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkanlah kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Quran yang agung dan derajat Nabi-Mu, ya Allah yang maha pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka. Wahai Zat maha pengasih, maha suci Allah, Allah dari segala yang mereka sifatkan. Ya Allah, aku mohon kepadamu limpahan rezeki yang halal, luas dan baik yang didapat tanpa letih, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan dan banting tulang. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Engkau mengetahui keadaan kami, Engkau mengetahui urusan kami, maka mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kami. Dan ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai perhatian terbesar kami dan tujuan kami. Jangan Engkau kuasakan atas kami orang yang tidak menyayangi kami dengan rahmat-Mu, wahai Allah, sebaik-baik yang maha pengasih. Ya Allah, kepadamu kami bertawakal. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah dari kaum yang zalim. Janganlah Kau sasaran fitnah dari kaum yang kafir. Selamatlah kami dari rahmat-Mu. Selamatlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Ya Allah, kepadamu kami minta pertobatan dan kelanggengan. Kepadamu kami berlindung dari maksiat ya Allah dan sebab-sebabnya.
Ya Allah, hindarkanlah kami dari kenikmatan maksiat, palingkanlah kami kepada kenikmatan ibadah ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami, pertobatan kami sebagai manusia-manusia yang penuh dengan dosa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dan semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan ya Allah. Ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad dengan keindahan orang-orang yang telah kembali kepadamu di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami umat-umat yang terbaik-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang suka menolong hamba-Mu yang menderita, menjadi sahabat orang yang miskin, menjadi sahabat orang-orang berdolimi, sehingga kami bisa bertemu dengan diri-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.